Wabarakatuh. Selamat siang. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Logika Matematika. Pertama kita masuk pendahuluan. Di sini dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Di latar belakangi kegiatan berdasarkan arahan perkuliahan Logika Matematika. Kami telah membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk melaksanakan diskusi mingguan. Diskusi ini berfokus pada pembahasan materi yang diambil langsung dari spesifikasi bahan di akhir setiap slide perkuliahan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman kami secara kolektif terhadap konsep abstrak matematika, mulai dari dasar proposisi hingga logika orde pertama yang lebih kompleks. Tujuannya diskusi kelompok ini yaitu untuk menyelesaikan seluruh materi tugas bahan diskusi kelompok yang ada pada setiap akhir slide perkuliahan, membedah dan menyelesaikan soal-soal logika matematika secara bersama-sama, yaitu guna untuk mempermudah pemahaman materi yang dirasa sulit jika dipelajari sendiri-sendiri. Lanjut pada minggu pertama. Pada awal-awal minggu pertama, diskusi kelompok kami berfokus pada penentuan nilai kebenaran dari proposisi majmuk. Kami mengerjakan soal latihan slide. Kami berhasil menyamakan persepsi mengenai perbedaan hasil antara implikasi dan biimplikasi yang awalnya sering tertukar saat mengisi tabel kebenaran. Ringkasan materi yang dipelajari mencakup 1. Proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai benar atau salah. Proposisi dapat berupa proposisi atomik maupun proposisi majmuk yang dibentuk menggunakan operator logika seperti AND, OR, NOT, dan SOR. Tabel kebenaran digunakan untuk membentuk nilai kebenaran suatu posisi majmuk. Lanjut kedua, hukum logika. Hukum logika meliputi hukum identitas, dominasi, negasi, idempoten, involusi, absorpsi, komunatif, asosiatif, distributif, dan De Morgan. Lanjut yang ketiga yaitu proposisi bersyarat. Varian implikasi terdiri dari konvers, invers, dan kontraposisi. Kontraposisi memiliki nilai logika yang sama dengan implikasi, asal biimplikasi P atau Q menyatakan jika dan hanya jika, dan bernilai benar ketika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama. Selanjutnya latihan 3. Definisi variabel. X, Anda berusia 17 tahun. Y, Anda dapat memperoleh SIM. Tabel notasi implikasi. Yang ke-1, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Notasi Y ke X. Yang kedua, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Notasi X ke Y. Yang ketiga, syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Notasi Y ke X. Yang keempat, jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Notasi Y ke X. Yang kelima, Anda tidak dapat memperoleh SIM bila nama Anda berusia 17 tahun. Notasi X ke Y. Catatan aturan logika untuk dipahami. Yang ke-1, syarat cukup selalu berada di depan tanda panah seperti contoh sebab ke akibat. Yang kedua, syarat perlu selalu berada di belakang tanda panah sebab ke syarat perlu.
Yang ketiga, kalimat ki hanya jika P secara logis setara dengan jika ki maka P dalam kurung Y ke X. Kata bila nama bermakna sama dengan jika, sehingga kalimat setelah kata tersebut merupakan syarat awal yang diletakkan di depan panah. Oke, selanjutnya kita di latihan 4 atau penyelesaian logika matematika ataupun negasi implikasi. Di slide ini membahas langkah-langkah menentukan lingkaran negasi dari bentuk implikasi P ke Q atau variabel P ke variabel Q. Pembuktian dilakukan menggunakan sifat ekuivalensi. Variabel P atau Q sama dengan bukan P atau Q yang kemudian dijabarkan melalui hukum De Morgan dan hukum negasi ganda. Di slide ini membuktikan rumus untuk mencari kalimat penyangkalan dari bentuk jika P maka Q. Prosesnya dimulai dengan mengubah hubungan implikasi menjadi bentuk disjungsi atau lalu diuraikan menggunakan hukum logika sehingga menghasilkan rumus akhir P dan bukan Q. Selanjutnya di slide 13 membahas tentang arti verbal negasi implikasi. Menerapkan dan interpretasi hasil latihan 4 ke dalam bentuk kalimat sehari-hari. Secara bahasa, negasi atau penyangkalan dari kalimat jika P maka Q ternyata tidak lagi berbentuk kalimat bersyarat jika atau maka, melainkan sebuah pernyataan fakta bahwa P terjadi tetapi Q tidak terjadi. Contoh, kalimat asal P adalah Q. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Negasi, hari hujan dan jalanan tidak basah, bukan jika hujan kemudian jalanan tidak basah, begitu teman-teman. Kemudian di latihan 5 kita menganalisis duo moto pedagang. Di sini dijelaskan tentang membandingkan dua slogan pedagang untuk menganalisis kesetaraan maknanya. Pedagang satu berkata, barangnya bagus. Barang bagus tidak murah. P adalah bukan Q. Kemudian pedagang 2 berkata, barang murah tidak bagus atau Q maka bukan P. Di sini kita menganalisis dua kalimat promosi yang susunan katanya dibalik. Apakah kedua slogan tersebut memiliki makna logika yang sama persis atau berbeda? Kepastian nilai kebenarannya akan diuji menggunakan tabel kebenaran pada slide berikutnya. Nah, di slide ke-15 ini kita bisa melihat pembuktian tabel kebenaran dan hukum kontraposisi. Bisa kita lihat tabel kebenaran yang membandingkan pernyataan P adalah bukan Q dan Q adalah bukan P, di mana keduanya menghasilkan kombinasi nilai kebenaran yang identik, yaitu false, true, true, dan true. Pembuktian kesetaraan menggunakan hukum kontraposisi. Tabel kebenaran membuktikan bahwa kedua moto pedagang tersebut ekuivalen atau bernilai sama. Melalui hukum kontraposisi, kalimat barang bagus tidak murah jika dibalik posisinya dan dinegasikan akan menghasilkan kalimat yang setara dengan barang murah tidak bagus. Intinya, dalam logika kedua slogan tersebut, barang berkualitas bagus dan bernilai murah tidak bisa berjalan dengan berdampingan. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Rangkuman mengenai pemahaman dasar logika matematis serta pentingnya menerjemahkan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk baku jika variabel P maka Q, membedakan konsep syarat cukup dan syarat perlu. Melalui diskusi kelompok, pemahaman tentang cara menyederhanakan rumus-rumus logika yang rumit menjadi jauh lebih mudah
Kami juga menyadari bahwa percakapan sehari-hari seringkali memiliki makna logika yang tersembunyi, sehingga penting bagi kita untuk membedakan mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Di slide selanjutnya atau kesimpulan juga, rangkuman temuan utama mengenai rumus negasi implikasi P dan bukan Q membuktikan ekuivalen slogan pedagang melalui kontraposisi serta refleksi efektivitas belajar secara berkelompok. Di kedua poin ini kita melihat dua kesimpulan penting, yaitu yang pertama, rumus negasi implikasi yang membuktikan bahwa ingkaran dari implikasi adalah kejadian variabel P terjadi tetapi variabel Q tidak. Yang kedua, dua slogan pedagang yang tampak berbeda ternyata secara logika memiliki makna yang setara. Secara keseluruhan, metode diskusi kelompok sangat membantu dalam memahami materi logika abstrak yang terasa membingungkan jika dipelajari sendirian. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.